untuk melewati hidup bersama Tuhan. Kami ingin belajar urapi hamba-Mu, urapi jemaat Tuhan yang mendengar, supaya setiap kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami siap untuk belajar lagi Tuhan, demi nama Yesus. Sekarang roh jahat yang akan mengganggu dalam bentuk media, dalam bentuk apapun, dalam bentuk konsentrasi kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom, puji Tuhan. Apa kabar? Hari ini ada sesuatu yang baru, Car Free Day, saudara. Makanya hambanya sudah sounding itu di WA supaya saudara siap. Dan tadi teman kita berkata, wah Pak, kita demo saja para pendeta supaya tidak ada Car Free Day. Nah saudara, Car Free Day setahu saya itu di kota-kota besar ya, di Jakarta dan kemudian Depok. Karena Depok ingin menjadi ya mirip-mirip DKI lah ya. Tapi sekarang bukan DKI ya, daerah khusus Jakarta ya, puji Tuhan. Nah saudara sekalian, mungkin nanti akan ada terus itu setiap minggu. Makanya ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, ya jangan buru-buru protes dulu ya. Apa-apa yang perdana itu saya pikir lebih antusias. Semua mungkin datang ke Margonda, meskipun bukan orang Depok begitu ya. Tetapi saya pikir nanti berikutnya nggak sepadat inilah ya. Lama-lama menyesuaikan diri. Amin. Saudara sekalian, kita akan belajar, tetapi sebelumnya kita akan melakukan pengakuan iman GB ini. Mohon maaf, kita berdiri lagi ya. Puji Tuhan. Tetap semangat. Setelah aku percaya bahwa, nanti kita akan sama-sama. Pengakuan iman GBI, aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Silakan duduk kembali. Sebelum lebih jauh, kita akan mendengarkan pesan ketua umum kita setiap bulan akan diadakan, saudara. Silakan, Bang. Shalom saudara sekalian, ada sebuah ungkapan yang berkata mens sana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kelihatannya ini benar dalam dunia olahraga, tetapi kalau kita baca firman Tuhan, definisi ini agak terbalik, saudara. Karena dalam surat 3 Yohanes 1 ayat 2 dikatakan, saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kalau jiwa kita sehat, maka fisik kita akan menjadi sehat. Apa sih cirinya orang yang jiwanya sakit? Gampang cemas, takut berlebihan, sedih dan putus asa berkepanjangan, sulit mengendalikan diri, sering marah, gampang tersinggung. Sebaliknya, orang yang jiwanya sehat, emosinya biasanya positif, bersukacita, suka bersyukur. Dia juga mampu membuat keputusan dengan bijaksana. Dia bisa memahami dan menghargai perasaan orang lain. Dia memiliki tujuan hidup dan bersemangat menghadapi kehidupan dengan segala tantangannya, karena dia tahu Tuhan akan memberikan kemenangan, sehingga dia akan muncul lebih daripada orang-orang yang menang. Haleluya. Nah, bagaimana cara kita merawat kesehatan jiwa kita? Mari kita miliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Banyak berdoa, baca firman, ibadah dengan setia. Kedua, miliki hubungan yang baik dengan diri sendiri. Milikilah citra diri yang baik, karena kita ini anak Allah.
kita diciptakan spesial, kita dikasih oleh Tuhan, kita berharga di matanya. Lihat kehidupan dari sisi positif, bukan dari sisi yang negatif. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang ketiga, kita juga harus memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Jangan jadi orang yang suka bertengkar, yang sering ribut sama orang lain, menyimpan kepahitan, tapi hiduplah rukun, penuh dengan kasih. Maka saya percaya, tubuh, jiwa, dan roh kita sehat oleh anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, tepuk tangan. Saudara sekalian, Mensana in corpore sano itu berbicara mengenai tubuh yang sehat, maka jiwanya yang kuat, yang sehat pula. Nah, ketika tubuh kita sakit, saudara, maka yang harus sehat apa, saudara? Kita balik, jiwanya harus sehat. Amin. Saudara sekalian, ketika jiwa kita sehat, maka apapun keadaan tubuh kita sanggup melaluinya bersama Tuhan. Amin. Ya, saya ulang. Kita sedang sakit, saudara sekalian. Membuat kita mungkin akan lemah. Ya, tetapi hukum dunia memang mengatakan itu. Tetapi kita ingin bersemangat secara jiwa dan roh kita, saudara. Supaya apapun keadaan tubuh kita tetap bisa semangat di dalam Tuhan. Amin. Saudara, kita akan berbicara mengenai merawat kesehatan jiwa. Dan itu tanggung jawab kita bersama, saudara. Bukan tanggung jawab pribadi saja, tetapi tanggung jawab kita bersama. Kita baca dalam 3 Yohanes 1 ayat 2, 1, 2, 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jiwa yang baik-baik saja, apapun keadaannya, akan teratasi dengan baik pula. Dewasa ini isu kesehatan mental menjadi masalah yang harus diselesaikan, selain kesehatan secara fisik. Ulang, saudara, dewasa ini isu kesehatan mental menjadi masalah yang harus diselesaikan, selain kesehatan secara fisik. Mana yang harus diatasi, saudara? Dua-duanya harus diatasi. Dan kita bersyukur dengan program pemerintah, kita bisa teratasi secara kesehatan tubuh kita, secara BPJS. Tetapi di dalam rumah Tuhan, kita akan atasi kesehatan jiwa dan roh kita, saudara. Banyak yang mengalami gangguan kejiwaan, disadari atau tidak. Saya berdoa dan saya berharap supaya di tempat ini tidak ada yang mengalami gangguan jiwa. Amin. Saudara kan ada di sini, saudara. Kalau saudara ada di rumah sakit Grogol, mungkin orang sedang mengalami gangguan jiwa. Saya pikir saudara sekalian, banyak orang yang mengalami stres, depresi, itu gangguan jiwa. Kalau tidak diatasi lama-lama bisa gila, saudara. Bersyukur saudara tidak gila dan masih sehat, saudara. Ibu-ibu masih masak, amin. Dan para pelajar mahasiswa tetap kuliah, dan juga para profesi tetap bekerja dengan baik. Artinya saudara sekalian masih sehat. Puji Tuhan, saudara. Banyak yang mengalami gangguan kejiwaan, disadari atau tidak, sehingga gereja atau orang percaya harus siap menolong mereka yang mengalaminya. Siap menolong, saudara. Sebelum menolong orang lain, tolonglah diri kita sendiri. Supaya sehat mental saya, jiwa saya mesti sehat, supaya saya bisa menyehatkan yang lainnya. Apa yang bisa kita lakukan, saudara? Yang pertama, menjadi pendengar yang baik. Amin. Jadi jangan buru-buru ngomong, tetapi dengarlah keluhan orang lain. Di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42, saya akan baca dengan cepat. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria.
Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Menurut saudara, lebih baik Maria atau Marta? Ya, semua orang, mungkin kebanyakan orang Kristen akan berkata seperti itu, saudara. Dalam nats ini ada dua pendengar yang baik. Maria yang mendengarkan perkataan Yesus, dan Yesus yang mendengar keluhan Marta. Jadi antara Maria dan Marta sama-sama Yesus care. Yesus perhatikan mereka. Jadi ketika Maria sedang berbicara, Yesus mendengar. Dan ketika si Marta memberikan keluh kesahnya, Tuhan juga mendengar. Amin, saudara. Jadi apapun masalah orang, kita harus menjadi pendengar yang baik. Setuju, saudara? Orang tua, mari dengarkan anak-anakmu. Amin, Gensi. Gensi suka didengarkan juga. Ketika mereka punya sesuatu, punya alasan, tentunya pengen didengarkan. Betul begitu, para generasi muda? Saya juga begitu kok. Saudara sekalian, setiap kita pengen didengarkan orang lain. Suatu saat ada bapak dan ibu yang beginilah kisahnya itu. Jadi seorang ibu, anakmu kebiasaan pulang malam nih ya. Jadi engkau sebagai bapak, imam, tolong marahin dia. Oh, siapa takut? Wah, gitu saudara. Akhirnya dia mulai bawa rotan, begitu ya saudara. Nah, ketika si anaknya ini datang perempuan, apa yang terjadi? Ada gambaran itu, ada yang kasih coklat sama papanya, ada yang sungkem begitu. Akhirnya papanya nggak bisa lagi untuk ngomong aja, nggak bisa saudara. Akhirnya maminya melihat itu, tuh seorang bapak kayak gitu tuh, kok sama anaknya putri selalu seperti itu. Begitu bapak-bapak, Pak Sab, begitu nggak Pak? Amin. Nah, gambaran itu membuktikan bahwa ya itulah keadaan sekarang ini. Nah, mungkin kalau dibalik juga begitu. Ketika maminya itu yang keras luar biasa, akhirnya dia bilang, "Lihatlah, ketika anakmu laki-laki nanti pulang, apakah engkau sekuat, sekeras apa yang kau katakan itu?" Nah, ketika anaknya datang juga, si maminya juga begitu. "Cici, ke kamar yuk." Akhirnya dibawa ke kamar, saudara. Nggak dimarahin, tetapi dielus-elus, "Nah, jangan begitulah. Oh, ada masalah apa gitu? Apakah butuh uang yang cukup atau apa?" Akhirnya dia kasih seperti itu. Jadi saudara sekalian, gambaran ini kadang-kadang ada di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang saudara sekalian. Kami juga punya anak laki-laki, saudara. Jadi maminya sangat suka atau senang kepada anak-anak kami juga. Saya juga senang tuh, saudara sekalian. Tetapi pembelaan seorang mami itu akan beda dengan seorang papi. Apakah begitu ibu-ibu terhadap anak laki-laki? Ya begitu. Atau seperti apa, saudara? Istilahnya adalah di dalam keluarga itu memang harus ada hukum Tauratnya, tetapi ada hukum kasih. Terserah Bapak Ibu mau ambil yang mana. Bisa jadi seorang bapak mendisiplin secara Taurat dengan keras, tetapi jangan lupa istrinya jangan ikutan keras loh. Waktu dimarahin sama ayahnya, dia datang ke maminya, makanya maminya jangan juga marahin dia, saudara. Mesti dipeluk, mesti dielus, dan kita katakan memang babemu seperti itu, gitu ya. Nah, kemudian ketika seorang laki-laki anaknya itu dimarahin oleh maminya, datang ke bapaknya juga begitu. Memang mamimu bawel. Artinya bahwa di situ antara hukuman dan juga award mesti seimbang. Setuju? Nah, ketika anak kita
sedang berprestasi, tentunya kita kasih penghargaan sama dia. Betul? Tetapi pada saat dia salah, juga harus kita marahi. Jadi seimbang, saudara. Ya, jangan cuma kasih award, tapi nggak pernah marah. Jangan juga memarahin terus, tetapi ketika dia sedang baik, tidak ada dari mulut kita, terima kasih anak, kau sudah baik loh, tidak seperti kemarin. Oh iya mami, hari ini cuci 5 piring, besoknya 10 piring dia cuci, saudara. Ya, saudara sekalian. Jadi saya melihat bahwa Yesus mendengarkan Maria dan juga memahami keadaan si Marta, saudara. Jadi saudara sekalian, di dalam pembentukan oleh Tuhan luar biasa. Kemarin Ibu Sinta di WBI berbicara mengenai poin ini, saudara sekalian. Jadi saya mempelajari bahwa Marta akhirnya tahu yang terbaik. Jadi artinya antara duduk diam di kaki Tuhan dan antara mengerjakan sesuatu itu sama-sama penting di dalam keluarga kita. Amin. Ibu-ibu sekalian, ibu perlu juga untuk memasak, mencuci, dan juga menjemur pakaian. Tetapi perlu juga duduk di kaki Tuhan. Ibu-ibu juga penting untuk duduk di kaki Tuhan, tetapi sebaliknya tidak melupakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Jadi mesti seimbang, saudara, sehingga membuat jiwa kita semakin sehat. Amin. Kita lanjutkan, saudara. Jangan menolak mereka yang ingin mencurahkan isi hati. Beri ruang lebih luas untuk mereka yang mengeluarkan unek-uneknya. Menjadi pendengar yang baik. Apakah bapak-bapak sudah menjadi pendengar yang baik buat istrinya? Amin, bapak-bapak. Amin. Amin, bapak-bapak. Nah, lebih keras sedikit. Apakah ibu-ibu sudah menjadi pendengar yang baik buat bapak-bapaknya, suamimu? Amin. Amin, ibu-ibu. Amin. Apakah bapak ibu sudah menjadi pendengar yang baik buat anak-anakmu? Mesti tanya sama Yud nih. Ya, kadang anak kita itu, saudara sekalian, anak kami juga begitu awalnya, saudara. Jadi dimanapun mereka berada, kalau kami datang, mereka pergi. Betul nggak, Bu Sinta? Dan juga saudara sekalian, ketika anak saya sedang belajar musik, saya datang, mereka diem. Tetapi waktu tidak ada kami, waduh si Yafet itu, saudara, kata teman-teman yang lain itu, Yafet suaranya bagus loh. Betul gitu, Bu? Pak? Ya, begitu ya. Nah, waktu suatu saat kami sedang pergi, maaf Yafet dibuka. Yafet kan sendirian tuh. Kami datang mindi-mindi, saudara. Diem gitu. Nyanyi memang benar. Suaranya memang bagus, saudara sekalian. Tetapi ketika kami kedengeran bahwa kami sudah pulang, langsung cep, mingkem, saudara. Nah, saudara sekalian, jadi kita harus memberikan ruang yang luas kepada mereka. Tentunya setiap generasi memiliki pemahaman yang berbeda tentang komunikasi. Tetapi artinya bahwa setiap generasi pengen didengarkan keluh kesahnya. Amin, bapak-bapak. Kalian juga pengen didengerin oleh istrimu? Yes. Kalau istrimu nggak mau mendengar, nanti dia curhat ke istri orang loh. Ayo, lebih mana yang kau pilih, ibu-ibu sekalian? Ya udahlah Pak, engkau curhatnya tentang apa? Ya saya pengen kalau pagi itu dibuatin singkong goreng lah. Kok bisa dikasih kopi pahit, kemudian ada jagung rebus di situ, gitu ya. Begitu ya Pak Herman ya. Nah, suatu kali Pak Herman kan minta, Mi, dibuatin kola apa? Ya, makanya kemarin BBI juga ikut menikmati itu, saudara. Jadi memang betul, saudara, lama-lama orang itu semakin di dalam keluarga itu hanya duaan saja. Ketika anak-anak sudah mulai besar, perhatikan anak-anakku sekalian, orang tuamu nanti tidak ada teman komunikasi lagi. Mereka hanya berdua saja ngobrol. Yang diobrolin juga itu-itu saja. Mau ngobrol tentang sesuatu, akhirnya samping kita juga sudah tahu tentang itu.
Makanya kalau kami pengen pergi, itu adalah untuk anak-anak, bukan untuk kami lah. Nah, misalnya kita ke Puncak, misalnya kita ke Bandung, misalnya kita ke Ancol gitu ya. Nah, kalau misalnya saya sama istri saya, itu ada itu loh, permainan bagus, saya sudah tahu. Terus kemudian, pantai itu keren loh, tapi agak anget-anget panas-panas begitu, saya juga udah tahu. Nggak enak saudara. Tetapi kalau kita punya anak, kita bisa cerita. Oh, tahu nggak? Itu adalah burung betet tuh ya. Waktu itu papa di Lampung pernah punya yang kayak gitu, bisa saudara. Ya. Jadi orang tua itu lama-lama juga berdua. Saya membayangkan mama mertua juga kan cuma sama papa ngobrolnya itu, ya. Dan kadang-kadang mesti mendatangkan atau suka dihadiri oleh orang-orang yang sebaya, yang ngobrolnya itu nyambung, ya. Anak-anak Gen Z juga begitu, pengennya sama-sama Gen Z gitu. Kalau sama orang tua itu nggak nyambung, betul nggak? Jadi sekalian dalam keluarga inilah yang menjadi kita olah sama-sama supaya antar generasi itu ada komunikasi yang cukup baik. Makanya teman-teman sekalian, anak-anak sekalian, ketika orang tuamu datang, dengerin aja lah. Ya, mau masuk di otakmu atau enggak, dianggap katro atau enggak, pokoknya dengerin aja. Mereka sudah senang dengan itu. Ya, apalagi orang tua yang memang suka kadang-kadang berubah disiplin dan keputusannya, ya biarin, iyain aja lah. Nanti juga sudah berubah, nanti bisa begitu. Yang penting didengerin saja. Ya, setuju anak-anak? Setuju? Gak ada yang setuju mereka itu, saudara. Sesudah itu kita bisa memberikan tanggapan sebagaimana Yesus menyatakan penilaiannya kepada Marta. Yang penting didengerin dulu sampai ujungnya. Tetapi kalau cerita ya jangan panjang-panjang. Aduh, sudah 1 jam ini mau memutuskannya gimana? Mengkatnya gimana, saudara? Kadang-kadang orang ini, maaf bu, saya potong dulu ya. Saya potong dulu. Maaf sekali. Bisa begitu, saudara. Kalau kepanjangan. Tetapi cerita itu sampai selesai lah. Kira-kira seperti apa? Bu, kenapa hari ini lagu? Biasanya kan enggak. Ada Car Free Day sekarang. Di Margonda itu aduh susah banget begitu. Oh begitu ya. Terus akhirnya ibu naik apa? Begitu ya. Nah, saya lihat hari ini saudara sekalian, yang kita ada di sayap ini cuma keluarga kami. Semuanya ada di sayap sana, betul? Yang paling ujung di Pak Bilman sama Bu Marta di situ. Kemudian yang paling ujung ya saya menghargai Pak Mas Tri ini ya. Luar biasa Mas Tri. Di ujung sana dia datang tepat waktu. Bahkan saya bilang tadi setelah doa itu, Bapak Ibu Saudara, apakah kita tidak jam 9, jam 9.15 saja? Ternyata Bapak Ibu sekalian sudah datang duluan. Enggak Pak, jam 9 saja. Ya puji Tuhan, kalian luar biasa. Tetapi nanti coba minggu depan saudara sekalian, saudara agak kasih waktu setengah jam duluan atau 15 menit sebelumnya. Betul ya? Semoga tidak semacet hari ini. Menjadi pendengar yang baik yang kedua adalah menyediakan dukungan emosi. Saya akan baca dengan cepat dalam Lukas 7 ayat 6-50. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentunya ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentunya ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira
dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Saudara sekalian, ini kisah yang luar biasa. Saya tarik kesimpulannya dari cerita ini, bahwa orang yang banyak diampuni dosanya, dia akan bersyukur kepada Tuhan lebih daripada orang yang merasa sedikit diampuni. Saudara, saya melihat orang-orang yang dulunya non-Kristen dan sekarang menjadi Kristen itu lebih militan, saudara, dibanding dengan orang-orang, kebanyakan orang Kristen, ya tidak semua, yang mereka sudah lahir sebagai orang Kristen. Apalagi orang-orang yang berasal daripada kantong-kantong Kristen, dari Sumatera Utara, dari Sulawesi Utara, dari bagian Indonesia Timur. Mereka itu ibadah, tetapi kadang-kadang cuma formalitas, saudara. Karena sudah tahu, dan mereka katakan, saya sudah baca Alkitab itu sejak muda. Tetapi apakah hari ini masih membaca Alkitab? Oh, saya sudah fasih, sudah hafal itu ayat-ayat. Masalahnya, saudara, orang pernah itu baik, tetapi yang lebih baik adalah yang tetap melakukan itu sampai Tuhan panggil. Tetapi kita melihat ketika orang merasa bahwa saya dulu tidak tahu bahwa Yesus itu adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Dan ketika saya tahu, saya merasa bahwa separuh dari hidup saya begitu sangat tidak masuk akal. Saya hidup membenci Kristen lah, membenci Yesus lah, membenci gereja dan orang-orang pendeta dan sebagainya. Tetapi ketika saya mengenal ini secara pribadi sekarang, kalau dulu saya ada puasa sampai 30 hari. Saya pernah puasa Senin Kemis. Bahkan saya pernah memberikan sesembahan di gunung-gunung tertentu. Nah, ketika saya sudah tahu bahwa yang ada satu jalan itu adalah hanya Yesus saja, maka saya akan memberikan lebih lagi untuk itu semuanya. Amin. Nah, saudara sekalian, dengan cara apa kita memberikan ucapan syukur kita atas penebusan yang Tuhan berikan kepada kita? Kita sebentar lagi, meskipun masih lama, kita akan mengadakan Natal, saudara. Dan kita bisa lakukan itu dengan kotak persembahan yang ada. Dan silakan saudara sekalian, ibu-ibu sekalian, para pengurus memberikan list kepada orang-orang yang ingin menyumbang. Saya pernah katakan bahwa lebih baik, saya katakan lebih baik ketika ada langsung saja. Tujuannya adalah supaya kita tidak berdosa di hadapan Tuhan. Maksudnya gimana, Pak? Kita sudah janjikan sesuatu. Nanti kira-kira di bulan November, saya dengan janji iman itu saya akan kasih 500.000, 1.200.000, 100.000. Dengan tanpa ngomong kepada panitia bahwa hari itu saya akan menjual tanah. Dan tentunya dengan penjualan tanah itu ada untungnya. Nah, sudah didoakan, kemudian sudah menjelang November, itu tanah nggak laku-laku, saudara.
Akhirnya apa? Saudara nggak enak sendiri. Saudara nggak enak sendiri. Waduh, Pak, Ibu panitia, ini rumahnya belum kejual nih, gimana? Tanahnya belum kejual nih. Mohon maaf, gimana ya caranya? Loh, kami sebagai panitia juga jadi gak enak juga, saudara. Karena kami bukan tukang tagih. Kami bukan debt collector. Itu loh saudara maksudnya. Tetapi silakan saja, dengan itu kita bisa tahu bahwa dana untuk Natal Baby misalnya 7 juta, oh dari itu sudah ada janji iman 1 juta, 1 juta, 500 ribu, 500 ribu, 250 ribu, 100 ribu, 50 ribu. Kemudian kita bisa total sekian. Nah, untuk amannya adalah saudara sekalian, yang pertama, janjilah iman bukan dengan kekuatan orang lain. Setuju? Jangan mengandalkan anakmu yang bekerja misalnya. Jangan mengandalkan bahwa nanti jual ayam jago, jual ayam cemani, atau jual yang namanya burung yang lagi naik, atau jual anjing. Tetapi pada saatnya, gini loh saudara, apapun yang kita ingin lakukan untuk Tuhan Yesus, iblis gak suka itu. Betul? Gak suka itu. Gak tahu bagaimana sebelum anjing dijual, anjing sudah meninggal dunia. Betul? Dan kemudian kita berpikir, aduh gak enak ya bagaimana. Makanya saudara sekalian, meskipun saudara punya deadline pada November misalnya, ketika sudah ada, cicilah itu. Bu, saya kan janji iman itu 500 ribu ya. Puji Tuhan lah. Ini ada di kantong ini lebih setelah naik rate tadi untuk pulang juga. Ini ada 50 ribu ya. Tolong dicatat. Begitu saudara. Ada lagi 100 ribu. Ada lagi 50 ribu. Udah 200 ribu. Oh, ada lagi. Puji Tuhan, anak yang belas kasih kepada orang tua, sebagian dari gajinya dikasih kepada orang tua. Saya tanya kepada orang tua yang anaknya bekerja, apakah engkau dikasih waktu gajian? Dikasih nggak? Ada yang dikasih? Ada yang enggak? Saya minta tunjuk tangan. Kalau anakmu di sini, jangan tunjuk tangan. Kalau anakmu nggak ada di sini, silahkan tunjuk tangan, saudara sekalian. Anak-anak sekalian, pekerjaan itu adalah anugerah Tuhan. Saya melihat bahwa sampai pekerjaan yang sangat tidak dipandang baik pun sampai dikejar sama orang, ya, di semua provinsi, saudara. Dan dengan perang dagang antara Amerika dan China, itu membuat menjadi orang menunggu waktu untuk investasi, termasuk di Indonesia. Banyak perusahaan yang tutup. Maka saya katakan teman-teman semuanya yang bekerja, sekarang gak usah cari posisi dulu. Yang penting dapur aman, yang penting kau bisa kasih orang tua, apapun pekerjaanmu itu, lakukanlah yang terbaik. Mending kita itu susah payah dalam mengerjakan sesuatu. Amin, Bu Gina sama Bu Siska. Tetap mending begitu saudara, daripada susah-susah untuk mencari pekerjaan, mending susah-susah waktu mengerjakan sesuatu. Setuju anak-anak profesi? Setuju? Cari kerjaan susah. Makanya ketika sudah ada, lakukanlah yang terbaik. Kembali, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya udahlah, buatnya emang kayak gitu. Tapi saya lakukan ini seperti untuk Tuhan. Saya percaya ketika orang melakukan yang terbaik, bukan bos yang melihat, tetapi Tuhan yang melihat. Lakukan yang terbaik saja. Doakan terus. Karena saya percaya saudara sekalian, bahwa bos yang galak, wali kota yang galak, gubernur yang galak, presiden yang galak pun, itu kalau tidak atas izin Tuhan, tidak bisa terlaksana. Tetap hormati mereka.
Amin. Saudara sampai kapanpun ingin Indonesia presidennya Kristen, kayaknya nggak akan pernah terjadi. Daripada saudara nunggu presiden Kristen, enggaklah, saya nggak doakan sebelum itu presiden Kristen. Saudara sampai innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu nggak akan terjadi. Jadi yang penting adalah kita doakan saja. Amin. Doakan Kota Depok juga. Ada dua sikap terhadap perempuan yang meminyaki kaki Yesus. Orang Farisi yang menghakimi dan Yesus yang mengampuni. Terus sekalian, di mata mereka yang tidak mengerti, persoalan kita bisa jadi bahan cemooh dan sasaran penghakiman manusia. Disinilah perlunya memilih orang yang tepat. Saya berdoa semua kita, terutama pengurus, para pelayan, adalah orang-orang yang tepat, yang bisa memahami orang lain. Jangan buru-buru memutuskan dan menghakimi. Lebih dahulukan mengampuni. Ada tenggang rasa, ada pengertian, saudara. Di mata Yesus, persoalan kita akan mendapat perhatian dan empatinya. Lalu dia menyediakan pemecahan masalahnya. Kembali kepada orang tua, kepada anak-anakmu yang sudah beranjak besar, tetapi mereka generasi Z, yang perlu memahami mereka dengan ilmu yang berbeda, dan kita mesti bisa empati sama mereka. Dan anak-anak Gen Z juga pahami bahwa orang tuamu, generasi X, generasi Y, apalagi generasi baby boomers, mereka adalah orang-orang yang terbiasa dengan menggurui. Betul Bapak-Bapak Ibu? Karena kalian itu memang tumbuh sebagai orang yang berdikari. Kenapa saya katakan demikian? Jauh-jauh dari Medan, jauh-jauh dari Kupang, jauh-jauh dari Kalimantan, jauh-jauh dari pulau Jawa ini datang ke Jakarta, itu dengan kekuatan sendiri yang luar biasa. Betul? Makanya mereka itu kadang-kadang mendengarkan orang itu, enggaklah, saya sudah bisa sendiri. Akhirnya terhadap anak pun seperti itu. Nak, kenapa kok begini? Ini Pak, enggaklah, engkau enggak benar itu. Yang benar begini. Makanya anak-anak kadang-kadang hengkang dari kita. Oleh karena kita kalau datang pasti nasihat. Betul nggak anak-anak? Jadi kalau opung udah datang itu udah nasihat aja. Tetapi meskipun begitu, dengerin sajalah, supaya mereka panjang umur, ya, dengan sehat. Dengerin saja. Yang kau merasa itu tidak masuk akal, ya udahlah, singkirkan saja dari otakmu itu. Tetapi nanti tunggulah waktu ketika engkau sudah dewasa, kau baru ngakuin bahwa si opung, si mbah, si kakek nenek yang bawel itu ternyata benar. Karena pengalaman. Kalau orang tua itu hidup mempunyai nilai pengalaman, kalau anak-anak sekarang itu hidup karena media, karena gadget. Kau tahu apa-apa dari Google, apa-apa tanya Mbah Google, apa-apa tanya ChatGPT. Kemudian Wakil Presiden kita mengatakan bahwa tahun depan mungkin AI itu akan dimasukkan ke sekolah menjadi kurikulum. Wah, saudara sekalian, tambah pinter aja anak-anak, tambah bodoh gurunya. Yang sudah tua-tua, sudah sepuh-sepuh. Ini, jadi saya teringat saudara, waktu kami sedang buat silabus awal-awal itu, kami punya rekan guru itu yang sudah sepuh-sepuh banyak. Pak Sugi, tolong saya Pak, ini kolomnya bagaimana caranya? Kan model kolom-kolom gitu. Yang muda-muda malah susah. Tapi itu akan menjadi masukan untuk dimasukkan di kurikulum saudara sekalian. Anak-anak seneng nggak kira-kira? Wah, berarti ChatGPT sama DeepSeek bisa dipakai dong Pak. Ya nggak tahu nanti mengolahnya seperti apa. Bahkan saudara sekalian,
kemarin saya itu disuruh membuat rekam dan juga aransemen untuk drama musikal di Korwil DKI, Korwil Hana. Saya buat dengan ibu-ibu, akhirnya, aduh Bu, kalian itu kan di Jakarta ya, susah untuk ke Depok, Depok macet lagi. Jadi saya bilang kalian rekam aja melalui smartphone, dan mereka rekam itu sudah. Dan di akhir-akhir mereka katakan, temanku, Pak Sigit bisa nggak masukin ini lagu teman saya gitu, saya dengerin. Terus saya bilang, Bu, ini kayaknya dari AI. Iya sih kayaknya, keren loh. Jadi AI saudara cuma bikin syair, teks begitu ya. Ini mereka cerita tentang Hana, saudara, ya, yang sedang dibully sama Penina. Dan kemudian dia bikin ini ya, maksudnya bikin teks begitu, langsung dimasukkan di program itu. Jadi saudara, mulai dari intro, interlude, bait sampai rap sampai bridge-nya, waduh keren banget, kalah ini. Kemudian ada temanku juga yang ahli di bidang itu. Bagaimana teman-teman sekalian dengan munculnya AI? Apakah kita sebagai aransemen dan production musik itu terganggu atau tidak? Dia bilang begini kesimpulannya, ya pakai saja lah. Itu untuk membuat referensi, mempermudah kita. Tetapi nanti AI itu, maksudnya secara metadata itu akan diketahui itu original karangan orang atau karangan robot. Tahu. Tapi kalau untuk jingle-jingle, untuk bikin iklan, untuk biar bisa mempercepat, bisa saja dipakai. Jadi saudara, media itu sedang berlangsung dan kita tidak bisa tutup mata untuk itu. Tetapi seperti pisau, apakah kita gunakan untuk yang baik atau yang tidak? Seperti itu. Ya. Dan sekarang anak-anak juga, anak sekolah minggu juga sudah duduk, saya lihat TikTok. Waduh. Nah, kita nggak bisa lah lari dari situ, karena semuanya ada di TikTok. Dan termasuk saya pun juga tanda kutip korban TikTok juga, saudara. Karena di situ lebih murah, setuju nggak teman-teman? Lebih murah loh. Meskipun datangnya dari Blitar misalnya gitu, saudara. Dan kemudian saya pakai juga, artinya ya lumayan, kita nggak mesti bensin kemana-mana, tinggal tunggu saja, kemudian datang. Sampai kurirnya itu saya kenal, saudara. Mas, nanti kalau untuk saya supaya nggak ngerepotin orang tua, taruh aja di kosan itu atau di meja sini, sampai hafal, saudara. Lumayan loh, ya. Artinya kita beli tisu yang 10 pack, itu ongkos kirimnya gratis kan? Ya. Siapa yang pernah main TikTok? Anak-anak kita main itu, saudara. Ya, dan mereka mendengar itu, melihat itu, saudara. Tetapi yang penting adalah bahwa hati kita mesti ditaruh kebenaran yang sungguh-sungguh, saudara. Kalau saudara scroll-scroll yang tidak baik-baiknya banyak juga. Tetapi suatu saat Pak Ruby juga ada yang tadi kasih pesan kepada kita, juga ada di TikTok, saudara. Oh, Pak Ruby Adi, pesannya luar biasa. Termasuk pesan-pesan untuk bulan Mei, dia sampaikan di situ, saudara. Ya, tergantunglah kita itu. Ya. Saudara bisa menggunakan itu untuk jualan secara online atau bisa untuk medsos saja. Tetapi gunakan secara baik. Tapi artinya kita nggak bisa lepas dari itu. Terutama generasi yang kuliah ke bawah. Kalian nggak bisa melewati itu. Kalian harus ada di situ. Tetapi pahami bahwa ada buruk, ada baiknya di dalam medsos itu. Kita harus hati-hati. Di mata Yesus, persoalan kita akan mendapatkan perhatian dan empatinya. Lalu dia menyediakan pemecahan masalahnya. Kenapa ada pemecahan masalah? Karena mendengar. Kenapa seorang ibu tidak jadi marah kepada anaknya? Karena dia sempat mendengar. Oh begitu ya nak. Karena nggak biasanya kamu tuh telat. Oh ternyata seperti itu. Ternyata mama itu nggak lupa kasih ongkos sama kamu.
Makanya kamu jalan kaki, nggak bisa naik gojek ya? Oh iya, maafkan mama. Mama udah marah sekali kamu tidak pulang-pulang. Gitu ya. Nah, dengan memahami cerita seseorang, kita bisa kasih pemecahan solusi. Dengan cara demikian, kita jauh daripada penghakiman terhadap orang lain. Setuju? Yang ketika mendengarkan cerita orang lain, kita tidak mudah menghakimi. Makanya taruh dalam hatimu, semua orang melakukan apa-apa pasti ada tujuan, pasti ada latar belakang. Harus kita pahami itu. Ya, kenapa Pak? Itu waktu Zoom itu yang ikut kadang 5, kadang 8, kadang 10. Kenapa? Saya tanya kepada mereka, kenapa Bu? Ya Pak, saya itu kalau Zoom itu ya rame, sekitar ini apalagi musola dekat begitu ya. Kemudian ada juga ya, aduh datanya hilang Pak. Oh misalnya Zoom itu, apalagi pakai video itu juga lumayan mahal. Ada yang bilang lagi, iya Pak Gem, pokoknya semasa anakku nggak pulang, belum pulang kerja, itu saya nggak bisa nge-onin itu. Karena biasanya HP ku kan Nokia, yang jadul itu. Dengan smartphone juga enggak. Orang kita aja yang sudah smartphone, saudara, kan bingung ya ibu-ibu sekalian, bapak-bapak. Waktu smartphone-nya itu tanggung, lumayan tuh, bisa jalan. Ketika smartphone-nya itu udah tingkatan tinggi, itu mulai sulit lagi. Aduh gimana nih fitur-fiturnya begitu. Ya, saya sarankan kepada teman-teman sekarang, fungsilah yang saudara kerja, bukan masalah tren-trennya. Suatu kali survei saudara, antara orang tua dengan anak-anak Gen Z itu lebih minat yang mana antara Android dan iOS atau iPhone. Anak Gen Z pada suka dengan iPhone. Betul, Damon? Nah, kenapa begitu? Setelah dicari-cari, itu hanya masalah apa? Masalah apa? Ya, masalah kamera. Tetapi secara pribadi masalah apa? Masa anak Jaksel pakainya Android? Gitu loh, saudara. Betul nggak? Ya, bagaimana lagi ya? Kadang orang tua, Aguna, kenapa sih Android seharga 2 juta? Itu sudah yang terbaik loh. Coba Apple harga 2 juta, itu dapatnya mungkin iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 7 yang ketinggalan sudah. Jadi saya katakan demi orang tuamu tidak boros, segi fungsi aja. Yang penting ini sudah bisa medsos dan tidak terlalu ketinggalan banget, itu pakai saja. Saudara, yang saya pakai online ini itu Vivo Z1 Pro. Itu saudara cari di Google. Itu sudah banyak yang ketinggalan saudara. Tetapi anehnya, justru yang paling bagus untuk online itu dia. Saya punya yang sekarang itu malah enggak saudara. Makanya kadang saya cari, karena fungsi saya kan untuk medsos dan juga untuk itu ya. Bagaimana audionya, rekamnya bagaimana, kemudian fitur gambarnya bagaimana caranya. Saya tanya semuanya. Ketika oke, yaudah. Sering nggak Pak Sigit salah Bi? Oh sering. Tetapi ini masih tetap menjadi andalan buat saya. Kalau untuk Facebook, yang penting Facebook masih bisa update, itu artinya masih bisa kepake, saudara. Jadi nggak usah cari-cari yang kekinian terlalu. Orang Pak Pendetamu aja masih pakai handphone yang katrok. Istilah kata begitu. Yang penting fungsinya. Amin. Orang tua, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara sekalian, kemudian saya juga kemarin nanganin juga angklung untuk korwilnya Ibu Gembala ini, korwil 4 ya. Korwil 4 itu untuk membuat angklung, padahal saya itu udah kapok sama angklung, saudara. Karena saya nggak bisa dengan kode-kode begini ya. Saya biasanya kan main tujuk-tujuk gitu, do, mi, sol, do gitu ya. Saya malu kepada ibu-ibu korwil itu. Mereka semangat sekali, tapi saya nggak terlalu semangat, saudara.
Nah, akhirnya saya buat tadi, ya udahlah, ala saya bukan bikin musiknya, kemudian suara anggungnya udah ada di situ semuanya. Dan kemarin jalan dengan baik. Jadi saya nangani juga pelayanan saya kepada teman-teman juga yang ada di luar itu. Dan mereka sangat menghargai itu, saudara. Apakah anggung bisa dipakai lagi di sini, saudara? Saya nggak tahu, saudara. Ya, karena itu sudah, yang di situ tuh, yang di pojok itu adalah untuk anggung untuk mereka. Lagunya apa, Pak? Berkat anak cucu yang benar. Sol, la, sol, mi, mi, re, do, mi, re, do. Lagu sol, lirik, saudara. Yang mudah-mudah saja. Karena namanya ibu-ibu ya. Jadi akhirnya waktu dilatih itu, saudara, saya merasa, ya udah, coba nanti kalau saya tinggal gimana? Karena mereka akan tampil di GBC Manggis. GBC Manggis itu luas dan besar, saudara. Gak mungkin saya begini-begini ya, nggak kelihatan. Coba saya tinggal ke kamar mandi, aduh itu nggak kemana-mana itu notnya, saudara. Aduh, nggak bisa ditinggal juga. Bagaimana ini caranya? Padahal nanti mereka tanggal berapa? 2 Juni. Mereka harus tampil gitu. Ya udah, saya bilang ke ibu itu, Bu, tenang aja lah. Di musik saya meskipun ibu nggak ada mic yang cukup untuk anggungnya, semuanya sudah komplit, jadi masih aman. Jadi ibu main salah pun nggak akan kelihatan. Yang penting ibu dandan yang bagus, penampilan yang bagus, dan kemudian naik ke panggung itu sudah yang terbaik untuk kalian semuanya. Nah, saudara, kembali lagi di mata Yesus, persoalan kita akan mendapat perhatian dan empatinya, lalu dia menyediakan pemecahan masalahnya. Yang ketiga, yang terakhir adalah memberikan dukungan komunitas. Markus 2 ayat 1 sampai 12. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang Kapernaum berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saya akan kasih penjelasan sedikit. Berkenaan dengan orang lumpuh, itu ada orang-orang tertentu yang belum mengimani Yesus Kristus. Itulah pentingnya pendoa syafaat. Tetapi bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah Kristen, iman saudara juga dipertaruhkan. Yang mendoakan punya iman, yang didoakan juga punya iman. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia mehujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Saudara sekalian, selama itu orang Farisi tidak menyadari bahwa Yesus itu bisa mengampuni dosa. Itu saudara. Jadi makanya saudara sekali, ketika Yesus melayani untuk menyembuhkan orang sakit, dia katakan bahwa aku juga bisa mengampuni dosa seluruh umat manusia. Orang yang lumpuh ini bukan saja mengalami penderitaan secara fisik, sudah pastilah bahwa ia tertekan secara emosional karena kelemahannya itu. Pasti semua kita setuju. Kalau orang fisiknya sakit, pasti secara emosional pun
dia akan mengalami gangguan. Begitu teman-teman sekalian, bagi orang yang sedang mendapati izin Tuhan untuk mengayomi si sakit yang sudah umur tua pun kadang-kadang menjadi seperti anak-anak. Mah, belikan bubur ya. Bubur apa nih? Bubur Manado, bubur ayam, bubur kacang hijau. Yang kacang hijau sajalah. Ketika sudah diberikan, apakah dimakan? Sesendok, setengah kadang nggak dimakan. Tetapi perhatikan, jangan saudara buru-buru marah dulu. Karena orang sakit itu membayangkan makanan bisa, tetapi lidahnya tidak bisa bersandiwara. Siapa yang pernah sakit? Wah, kayak gini kayaknya makan RW enak. Kayak karet. Wah, kayak gini kayaknya makan ini enak. Kayaknya sudah. Makanya rumah sakit menyediakan itu makanan yang menurut kita nggak enak. Betul? Apa makan rumah sakit? Bubur, apalagi? Tanpa garam, terus apa lagi? Itu nggak enak sudah. Karena kita biasa makan yang enak, tapi kadang-kadang nggak sehat. Rumah sakit kasih makanan yang nggak enak, tetapi sehat. Tergantung kitanya sebenarnya. Ya, tergantung kitanya. Makan oat, enak nggak? Tadi pagi saya makan oat. Misal, pemain dancer, dia lihat itu. Kalau saya cuma dikasih tuang air panas saja, udah makan begitu. Kalau anak saya, si Jason suka, tapi dengan susu. Makanan sehat nggak enak sebenarnya. Tetapi makanan yang nggak sehat, enak. Itu kenapa di rumah sakit itu nggak suka kita makan. Yang kenyang itu pendampingnya sudah. Pak Herman makan ini, aduh nggak enak, anyep. Yang Padang aja lah yang enak. Ya udah, yang anyep itu dimakan sama Amel, misalnya gitu. Jadi yang kenyang itu yang mengunjungi sudah. Betul. Dan kadang-kadang kita mengunjungi orang yang si sakit kan di situ ada banyak buah. Aku bawa aja lah pulang, ini nggak doyan. Wah ya puji syukur, alhamdulillah dapat berkah sudah. Ya, jadi sadari bahwa orang yang sakit itu kadang-kadang emosionalnya itu naik turun. Jadi sadari dan siap mental saja. Nak, kamu mau kemana? Kunjungin papa lah, kan ada di rumah sakit. Siap mental ya nak. Kalau misalnya papamu tiba-tiba ngomel ke kamu karena minta apa kemudian nggak cepat begitu, udah siap, udah masuk. Siapa ini? Si Rika. Siapa Rika? Rika kan anakmu. Oh ya udah Pak De atau lu udah lupa mungkin misalnya begitu ya. Ya maklumi aja lah. Udah jangan buru-buru, pulang aja lah. Aku nggak diakui anak. Mungkin di kakak juga udah nggak ada namaku. Jangan, itu cuma lagi ini ambiguous tadi. Jadi ngomongnya kemana-mana gitu, maklumi saja. Gitu. Ya puji Tuhan saudara ya, itulah. Jadi saya ngomong yang kita saja. Empat orang yang menggotongnya dalam nats ini memberi gambaran kepada kita tentang pentingnya dukungan komunitas. Maka berkomunitaslah di komunitas yang baik di mata Tuhan. Komunitas yang baik di mana saudara? Tentunya kita khas dengan Komsel saudara. Nah silakan saudara, karena di dalam wadah itu mending wadah yang rohani. Kalau pelajar itu ada rokris begitu ya. Mending seperti itulah daripada pelajar kemudian berkomunitas dengan geng yang suka buat celurit panjang. Wah tuh saudara sekalian, itu nggak mendidik ya. Jadi saya harapkan kepada anak-anak pelajar sekalian, ikutlah rokris dan ikutlah persekutuan yang memang saling mendukung dengan baik, ya pergaulan yang baik itu saudara. Jadi berkomunikasilah dengan baik, milikilah komunitas yang saling mendukung, jadilah anggota komunitas yang berkontribusi untuk menjadi solusi bagi orang lain. Di dalam komunitas yang pertama, kita harus saling mendukung.
Ya, saling mendukung. Kalau pas saya ada, saya bawa. Kalau nggak ada, orang lain yang bawa, begitu ya. Dan kemudian jadi anggota komunitas yang berkontribusi. Kontribusi itu artinya ada apa yang saya lakukan kepada komunitas tersebut. Saya percaya saudara, para pemberi itu kebanyakan malah tidak banyak ngomongnya. Saya pesan kepada teman-teman sekalian, ketika ada teman-teman yang bawa makanan, terutama di WBI ya, itu suka bawa makanan begitu ya, jangan dicela, makan saja lah. Amin, setuju? Amin. Iya, karena saya tahu bahwa ibu-ibu kan pada pintar masak juga. Jadi mereka tahu persis bumbunya ini. Ya kalau masih kurang diem aja lah, begitu ya. Supaya mereka seneng juga gitu loh. Nanti kalau saudara ngomel nanti nggak bawa lagi, aduh nggak ada makanan sepi ya, nggak enak. Loh, tadi ngomel-ngomel waktu dikasih makanan. Jadi itu ya saudara sekalian supaya kita saling. Kemudian sebagai kesimpulan, mari para pemain musik, apa yang harus kita lakukan dalam merawat kesehatan jiwa? Jadilah pendengar yang baik. Maria mendengar perkataan Yesus dan Yesus mendengar keluh kesah Marta. Antara Maria dan Marta, Yesus kasih support, mendengar dengan baik. Yang kedua, jadilah orang yang tepat, yang memberi dukungan, emosi, perhatian, dan empati. Jadilah orang yang mengampuni dan bukan mendahulukan menghakimi. Amin, saudara. Main kandidat. Yang memberi dukungan, emosi, perhatian, dan empati. Jadilah orang yang mengampuni dan bukan mendahulukan untuk menghakimi. Kalau kita mendengar dengan baik, kita bisa mengarahkan orang itu. Semua orang pasti ada tujuannya, pasti ada masalahnya. Kita akan lebih, oh iya, kita maklumi saja. Semuanya ada masalahnya. Kita harus perhatikan. Yang ketiga, berilah dukungan komunitas. Kapan teman sejati akan teruji? Pada saat saudara sedang mengalami penderitaan. Saya ulang, kapan teman sejati itu akan terlihat, teruji? Ketika kita menghadapi masalah kehidupan. Disinilah pentingnya komunitas itu ada, saudara. Disinilah pentingnya untuk perhatian satu dengan yang lain. Amsal 17 ayat 17 kita baca sama-sama. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ini boleh menjadi ayat emas Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau bisa print, fotokopi, tempelkan di tempat di mana engkau suka melihat. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu ajarilah kami, ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tiada batasnya, ajarilah kami.
kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulus tiada batasnya. Saudara sekalian, tentunya dalam keluarga ini kita belajar untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Memang sering kita katakan bahwa saudara yang bukan kandung kadang-kadang lebih mengasihi. Dan kita akan patahkan dalam keluarga kita, mari salinglah mengasihi. Ketika saling mengasihi maka ada saling mengampuni. Cucu-cucu mengasihi opa-omanya, demikian sebaliknya. Suami mengasihi istri, bisa mengampuni, demikian pula sebaliknya. Dan orang tua juga bisa menerima anak-anaknya untuk mengasihi, mengampuni apapun itu. Saya tahu bahwa orang-orang yang paling menurut kita tidak baik, itulah yang kita perhatikan. Makanya teman-teman sebagai anak, statusmu ketika melihat ada orang tuamu yang lebih kepada anak-anak yang kau anggap itu nakal atau tidak tahu aturan, lihatlah bahwa setiap orang tua itu memiliki kasih yang lebih besar kepada anak-anak yang masih kurang. Makanya kasih mereka dan tercurah kepada anak-anak tersebut. Dan marilah kita saling mengasihi dan mengampuni. Dan hari ini kita akan terima perjamuan kudus. Ada peringatan untuk kita sekalian. 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 30 mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Mari para singa menyanyikan pujian ini. Hanya Kau Tuhan hidup mungkin. Hanya Kau. Mari para pelayan kita akan mendoakan. Tuhan takdirkan diberkati oleh Tuhan, pakai Firman untuk menjadi berkat, untuk sampai kepada jemaat diberkati diurapi oleh Tuhan, dan setiap yang menerimanya dapat terberkat daripada perjamuan. Perjamuan akan mengganggu acara ini, diaturkan dalam nama Yesus Kristus, dan kami siap untuk menerimanya. Haleluya.
Ampuni dosa kesalahan kami, perkataan, perbuatan, dan juga pikiran kami Tuhan. Kami tahu kami tidak sempurna. Siapapun kami yang di sini maupun yang di rumah, tidak ada yang sempurna, dan kami membutuhkan pengampunan atas setiap dosa kami. Kami siap untuk menerima perjamuan kudus ini dalam nama Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan sama. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat cawan di tangan kanan kita. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari minum sama-sama. Silakan duduk, kita akan sembah Tuhan. Hanya Kau saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan baik sampai hari ini. Kasih setiamu luar biasa atas kami. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Tuhan. Berterima kasih untuk kasih setianya. Berterima kasih untuk pengampunannya. Jadikan hidupku menjadi berkat bagi orang lain. Mau berempati, mau mendengar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk kasih setiamu. Tuhan Yesus, Kau lihat yang sakit hari ini. Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan baik yang ada di tempat ini maupun di rumah. Tuhan akan menjamah mereka di dalam nama Yesus Kristus, supaya mereka yang sakit juga memiliki iman. Kami percaya Tuhan bahwa orang yang meninggal pun Tuhan sanggup bangkitkan, dan kami percaya sakit pun Tuhan akan sembuhkan. Dan yang Tuhan izinkan untuk menderita sakit, kasih kekuatan rohani yang luar biasa, supaya mereka boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Dan jadikan kami menjadi pendengar yang baik buat orang lain, karena kebutuhan untuk kesehatan jiwa kami adalah persoalan bersama. Kami bisa menjadi penyembuh buat orang lain. Ketika hati kami bergembira, tentunya hati kami juga akan sehat senantiasa Tuhan. Di mana hati kami sehat, maka pikiran, perkataan, dan perbuatan kami akan menjadi baik artinya Tuhan. Terima kasih, dan kiranya berkat Tuhan melimpah atasmu. Pelajar dan mahasiswa Engkau diberkati, usahamu untuk berpendidikan diberkati oleh Tuhan. Ketika Engkau melaksanakan tugas akhirmu, Tuhan akan memberkati engkau. Dan kau yang bekerja, diberkatilah dengan kekuatan kesabaran untuk senantiasa menjadikan pekerjaan menjadi wadah untuk kau melayani pekerjaan Tuhan.
dan segala usaha yang dilakukan oleh jemaat. Kau diberkati oleh Tuhan. Setialah, berani bayar harga untuk melayani dengan sepenuh hati. Meskipun satu hari kadang-kadang tidak ada pelanggan, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Dan suatu saat Tuhan akan memberikan pelanggan-pelanggan yang luar biasa. Jadikan hidupmu menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Kiranya berkat Tuhan melimpah atasmu, kekuatan yang baru. Kau akan terbang melewati masalahmu dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kiranya berkat Tuhan melimpah atasmu. Demi nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan. Terus kalian, kita bersyukur. Kita akan mendoakan Ibu Dwi. Akhirnya kita nggak lama ya Bu ya, karena nanti dini hari dia harus kembali, dan kita doakan supaya kuat di sana, dan juga anak-anak di sini bersama Pak Arif. Gak ada dia aja ya Bu ya, kita aja Bu yang diajak. Kita akan doakan ya, dan nanti saya minta Bu Marta akan mendoakan Ibu Dwi supaya kekuatan penghiburan daripada Tuhan. Terima kasih ya Bu. Meskipun beberapa hari jadi istriku nggak masak Bu. Puji Tuhan. Ibu-ibu ya, kita doakan karena dimanapun dia berada ini tetap keluarga kita juga. Mari Bu Marta bisa ke depan. Berdiri aja Bu. Ada yang mau disaksikan dulu pesan-pesan? Bukan terakhir Bu. Gak ada ya? Oke. Mari kita dukung, berdoa buat Ibu Dwi karena harus pagi dia sudah akan ke Thailand menjalankan tugasnya kembali ya. Nah, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Yes. Anugerah kasih-Mu Tuhan begitu melimpah Tuhan bagi kekasih kami ini Tuhan. Berapa tahun yang lalu Tuhan ada dia di Thailand juga Tuhan, bisa menjalankan tugasnya dengan baik Bapa. Dan keluarganya juga di sini Tuhan yang ada di Depok ini Tuhan. Terawat dengan baik juga semuanya. Besok Tuhan kembali lagi ke Ibu kekasih kami Tuhan ke Thailand Tuhan. Berkati dia Tuhan di sana menjadi berkat Tuhan. Untuk memenangkan jiwa-jiwa Tuhan yang ada di Thailand. Ada beban Ibu Dwi juga Tuhan, yang terbeban Tuhan, ada seorang ibu Tuhan mau ikut Kristen Tuhan. Pakailah Tuhan anakmu itu menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Melalui sikap, perkataan dan perbuatannya Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Secara daging dia tidak mampu Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Roh Kudus yang memperlengkapi Tuhan hamba-Mu Tuhan, dengan tutur katanya, dengan doanya Tuhan, dia dengan perbuatannya Tuhan, banyak jiwa dimenangkan Tuhan di sana Tuhan. Kami menyerahkan juga Tuhan keberangkatan Ibu Dwi ini Tuhan nanti pagi Tuhan Yesus. Berkati Tuhan pesawatnya Tuhan yang akan menuju ke Thailand Tuhan. Tutup bungkus Tuhan ibu kami ini Tuhan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Jauhkan roh maut, kecelakaan apapun, udara dan semuanya Tuhan. Biar fungsi Tuhan pesawat ini, mesinnya semuanya Tuhan. Dan rodanya juga Tuhan bisa berfungsi semuanya. Sehingga ibu kekasih kami Tuhan tiba di Thailand dengan sempurna Tuhan. Dan bisa menjalankan tugasnya Tuhan dengan sesuai talentanya Tuhan. Yang dipercayakan Tuhan di sana Tuhan Yesus. Banyak jiwa-jiwa Tuhan yang akan dimenangkan Tuhan melalui Ibu Dwi ini Tuhan. Kami menyerahkan juga Tuhan Pak Arif ke dalam tangan-Mu Tuhan. Yang ada di Depok ini Tuhan menjaga anaknya Kira dan Mercy Tuhan. Berikan hamba-Mu ini Tuhan kesabaran yang datangnya daripada-Mu Tuhan Yesus. Agar hamba-Mu ini Tuhan bisa mengatur keluarga yang ada di tempat ini. Terutama menjaga anaknya Kira dan Mercy Tuhan. Di dalam pendidikannya juga Tuhan. Agar Pak Arif juga Tuhan menjagai anak-anak ini Tuhan. Di dalam pergaulannya juga senantiasa menjagai Tuhan Pak Arif juga dengan anak-anak ini Tuhan. Berkati kesehatan Pak Arif juga dan Mercy dan Kira Tuhan. Begitu juga kesehatan
serahkan Ibu Dwi Tuhan, Engkau yang berkati Tuhan, luputkan Tuhan Ibu Dwi itu dari segala rintangan apa yang ada nanti akan di Thailand. Tetap dia menjaga kekudusan di sana Bapa, menjaga hidupnya Tuhan, hidup yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan, yang Kau percayakan Tuhan di sana Tuhan Yesus. Tuhan kami serahkan Ibu Dwi Tuhan, biarlah berikan dia kekuatan di saat dia meninggalkan keluarga, terutama anak-anak yang masih kecil Tuhan. Berikan dia kekuatan agar ada komunikasi yang baik Tuhan dengan keluarga ini Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan anak-anak kami Kira Tuhan dan Mercy Tuhan, agar mereka juga Tuhan boleh Kau berikan kekuatan Tuhan, nanti penuh kasih Tuhan, agar mereka tidak bersedih Tuhan melepaskan mamanya Tuhan. Tapi biarlah anak kami itu yang kedua ini Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa perlindungan-Mu sempurna, baik mereka di rumah, di sekolah, di tempat lesnya Tuhan. Engkau yang menjagai mereka Bapa, karena orang tuanya tidak bisa menjaga dengan sempurna, tapi kuasa-Mu Tuhan tiada batasnya. Begitulah kasih anugerah yang terbaik Tuhan. Kami minta Tuhan kepada keluarga ini Tuhan, baik Pak Arif dengan anaknya yang ada di Parung Tuhan, baik Ibu Dwi Tuhan yang ada di Thailand Tuhan, tetap anugerah kasih-Mu Tuhan senantiasa Tuhan melimpah bagi mereka Tuhan. Biarlah doa kami ini Tuhan kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari angkat tangan semuanya, serahkan Bu Dwi dalam tangan Tuhan. Tubuh jiwa rohnya ada dalam genggaman Tuhan. Sekarang rohnya ingin mencurinya, dihancurkan dalam nama Yesus. Bu Dwi tetap aman, rohnya tetap menyala-nyala dalam Tuhan, dan tetap dilindungi oleh Tuhan. Dan juga yang ditinggalkannya tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Mari saya undang untuk yang berulang tahun di bulan April. Untuk ke depan kita nyanyikan pujian panjang umurnya sehat badan. Panjang umur sehat badan, Tuhan juga di dalam. Banyak saya doakan dengan cepat saja ya. Mari menghadap ke sini. Ya. Tuhan Yesus Kau berkati Bang Richard, jiwa roh diberkati oleh Tuhan, pekerjaannya diberikan berkat-Mu atasnya dan menjadi seorang kokoh yang memberkati keluarganya, Pak Beni dan juga adik-adiknya dan Ibu Herma. Dalam nama Yesus berkat Tuhan limpah atasnya. Berkati juga Bu Herma Tuhan dan kekuatan yang luar biasa. Kami bersyukur untuk luar biasanya mendampingi seorang suami, dan Tuhan memberkati ibu sebagai ibu Islam, ibu juga menjadi seorang ibu yang bijaksana, tubuh jiwa roh diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Inilah tetap sabar menunggu mujizat Tuhan atas Pak Rio, dan kiranya Tuhan akan memberkati ibu dengan segala usaha upaya pun yang kau lakukan. Tetap andalkan Tuhan, minta pengampunan daripada Tuhan jikalau ada salah, dan biarlah berkat limpah atasmu dan kekuatan luar biasa menjadikan Darren nanti dan juga Mario menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Demi nama Yesus saya sudah berdoa. Serahkan Pak Ferry dalam tangan Tuhan. Berkat atas Pak Ferry, tubuh jiwa rohnya dan juga pemikirannya dan juga keputusan-keputusannya diberkati oleh Tuhan, dan lindungi hamba-Mu Tuhan daripada yang jahat. Kiranya berkat limpah atasmu menjadi seorang pendamping buat Mami Cindy dengan bijaksana dan takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus, kamu sudah berdoa. Katakan Ibu Sarah, katakan Ibu Sarah dalam tangan Tuhan. Kau mengerti Tuhan bagaimana ibu ini Tuhan menjadi orang-orang yang menjadi penyuju bagi baby, terutama karena humornya dan juga berbagai macam yang sudah dia lakukan, dan tanggung jawabnya untuk pelayan pekerjaan Tuhan luar biasa, dan jadikan dia menjadi seorang pendamping bagi Pak Hartono dengan luar biasa, dan boleh kuat untuk mendampingi Ripka dan juga Amoy. Kami serahkan tetap dalam tangan Tuhan supaya berkat mereka melimpah atasnya, dan kiranya warungnya diberkati oleh Tuhan,
banyak pelanggan dan juga menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia di tengah keluarga dan juga tetangga-tetangganya Tuhan. Berkat Roh atasmu, tubuh jiwa roh diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Memberkati Sheila juga, kami serah dalam tangan Tuhan. Apapun yang dia hadapi dalam pekerjaan, Tuhan mengetahui. Berikan hati yang takut kepada Tuhan dan juga perkataan yang bijak dan juga emosi yang sungguh terkendali oleh Tuhan, dan biarlah dia boleh belajar untuk mengampuni orang-orang yang tidak baik kepadanya, dan kami percaya berkat Tuhan limpah atasmu. Masa depannya juga kami serah dalam tangan Tuhan dan berkat-Mu atasnya. Kalau dia juga sudah menjadi sumber berkat bagi keluarga juga, Tuhan akan berkati luar biasa. Yang berkat Tuhan limpah atasmu demi nama Yesus. Silakan Bang Tusel. Terima kasih Bang, sudah begitu banyak yang kau lakukan dalam gereja ini untuk menjadi tim media. Yang berkat Tuhan limpah atasmu, kau sudah sukses di dalam kuliahmu juga, dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati engkau dengan pekerjaan yang lebih lagi. Dan kiranya berkat Tuhan limpah atasmu, menjadi seorang anak dan juga menjadi seorang cucu yang baik, yang takut akan Tuhan. Tuhan lindungi anak kami ini, dijauhkan daripada hal-hal yang membuat dia luntur imannya dalam nama Yesus, ikat dalam kuasa Tuhan. Yang berkat Tuhan limpah atasmu, di nama Yesus. Saya katakan, amin. Berkati ya, berkati. Lagi. Iya. Kasih juga. Jangan corek-corek dinding ya. Kita akan menjalankan korban persembahan kedua. Sembari menjalankan korban persembahan kedua, kita akan menyaksikan kegiatan sepekan. Shalom, saya akan menyampaikan informasi kegiatan gereja dalam sepekan. Selasa pukul 5 sore diadakan ibadah PWP di gereja. Rabu pukul 8 malam diadakan ibadah doa malam via Zoom. Link akan dibagikan oleh Pak Gem di grup. Setiap hari Kamis pukul 7 malam diadakan konsel wilayah PJ di kediaman Bapak dan Ibu Panjaitan. Jumat ibadah WBI pukul